Mengaku bangga dengan keputusan sang adik, Tijani Reinders kibarkan merah putih di kancah internasional. Viral, aksi Hernando Ari betulkan dislokasi bahu sendirian. Tak eligible bela timnas, kans naturalisasi pemain seharga 208 miliar sudah tertutup rapat. Meski dihajar Cina di laga terakhir, timnas Indonesia disebut berkembang dengan baik. Pernah abaikan panggilan Sintayong, gelandang MU ini nekat ngelamar ke PSSI. Legenda Belanda yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia rupanya terus berbenah usai memperoleh hasil tidak maksimal di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia. Indonesia gagal menang dari Bahrain dan tumbang di tangan Cina. Sang pelatih Sintayong mengungkapkan bahwa pasukannya kini berkembang dengan baik. Ya, Indonesia gagal meraih kemenangan dari Bahrain dikarenakan campur tangan wasit yang memimpin laga Ahmed Alkaf. Skor unggul JIJS dan kawan-kawan tiba-tiba dirampas melalui keputusan kontroversial wasit asal Oman itu. Hasil pertandingan itu pun tak bisa ditampik, membuat Sintayong kecewa. Menurutnya, pertandingan itu telah dicuri sang wasit. Kekecewaan selanjutnya, Sin harus menelan pil pahit saat bertamu ke kandang Cina. Pasukannya harus menyerah dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Dragon tersebut. Masih ada bagian dari diri saya yang menganggap pertandingan melawan Bahrain telah dicuri. Kami juga mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan melawan Cina, namun mengecewakan karena kami kalah karena kesalahan yang sangat kecil, menyebabkan pukulan telak. Tapi tidak apa-apa karena tim berkembang dengan baik dan para pemain bermain bagus, jelas Sintayong. Sintayong kini memiliki tugas berat untuk mengangkat posisi timnas Indonesia dari posisi kelima klasemen sementara. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu lantaran Hernando Ari kepergok menangani sendiri cedera yang dialaminya dalam laga Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar. Dari unggahan yang beredar di media sosial, Hernando Ari mulanya tampak ambruk di depan gawang diduga pasca menepis bola. Kendati demikian, dia tampaknya menyadari ada yang tidak beres di bagian bahunya. Alih-alih memanggil medis, Hernando Ari memilih untuk bangkit seraya menarik-narik bahu kirinya. Dia diduga membetulkan sendiri bahunya yang mengalami dislokasi. Setelah itu, kiper timnas Indonesia tersebut memberikan isyarat kepada tim medis agar mendapatkan penanganan yang lebih serius. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen mengaku terkejut dengan aksi nekat Hernando Ari. Sementara itu, sebagian netizen lainnya mengutarakan perasaan simpati kepada Hernando Ari yang mengalami dislokasi bahu karena dugaan dokter gadungan. Sebagai informasi tambahan, Hernando Ari sebelumnya pernah mendapatkan penanganan buruk dari dokter gadungan timnas Indonesia, yaitu Elwijan Aminuddin. Alih-alih mendapatkan penanganan yang serius, Hernando Ari malah dikata-katai bermental lemah oleh Elwijan Aminuddin saat itu. Timnas Indonesia harus gigit jari karena bakal kehilangan kesempatan untuk diperkuat pemain keturunan yang potensial, yakni Ryan Flamingo. Sebelumnya, Ryan Flamingo dilaporkan media Belanda berpotensi untuk berpindah membela timnas Indonesia atau Suriname. Akan tetapi, dari pernyataan Yusan Nugraha, belum lama ini disebutkan bahwa Ryan Flamingo sudah generasi keempat dalam garis keturunan Indonesia, atau bisa dikatakan keturunannya didapat dari buyutnya. Merujuk aturan FIFA, pemain yang bisa beralih federasi adalah yang memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau neneknya. Jadi menurut aturan FIFA, Ryan Flamingo tidak eligible karena darah keturunannya adalah dari buyutnya. Andai pemain PSV Eindhoven tersebut tetap mau membela timnas Indonesia, maka ia perlu tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Cara ini dilakukan oleh beberapa nama seperti Christian Gonzalez dan Mark Locke. Sementara itu, Ryan Flamingo saat ini adalah pemain PSV Eindhoven. Dia menjadi andalan di usianya yang masih 21 tahun. Hal ini yang membuatnya punya nilai pasar tinggi sebesar 208 miliar. Gelandang AC Milan Tijani Reinders mengutarakan pendapatnya terkait beda pilihan dengan sang adik Eleanor Reinders.
Ya, Tijani dan Eliano merupakan pesepak bola yang punya hubungan darah, namun mereka berbeda dalam pilihan membela tim nasional. Sebagaimana diketahui, Tijani memilih memperkuat Belanda, sedangkan Eliano berpindah haluan dengan skuad Garuda. Melihat perbedaan dengan sang adik, gelandang berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa dirinya selalu memberikan dukungan terhadap Eliano. Ini unik, adik laki-laki saya Eliano bermain untuk Indonesia, membuat saya bangga. Kami tumbuh bermain sepak bola bersama, jadi melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa. Meskipun kami telah mengambil jalan yang berbeda di panggung internasional, sangat istimewa untuk berbagi hubungan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya memberikan dukungan dan menjadi bagian dari kisah ini. Sungguh luar biasa, ujar Tijani Reinders. Tijani mengakui bahwa dirinya juga sempat diincar PSSI, akan tetapi ia memilih untuk membela The Orange di level internasional. Dirinya juga mengaku sangat bangga jika dirinya memiliki darah Indonesia, apalagi dukungan dari orang-orang Indonesia kepadanya sangat luar biasa. Latar belakang saya di Indonesia adalah sesuatu yang saya banggakan. Itu adalah bagian dari saya. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan hubungan mendalam dengan budaya serta masyarakat. Sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapatkan dukungan dari penggemar Indonesia. Saya selalu berusaha mewakili akar Belanda dan Indonesia saya dengan bangga, jelas Tijani Reinders. Gelandang MU atau Madura United asal Belanda yaitu Jordi Weerman mengaku ingin membela timnas Indonesia setelah 2 tahun lalu merasa belum siap mendapatkan tawaran dari Sintayong. Ya, Jordi Weerman adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Madura United. Pemain berusia 25 tahun tersebut sebenarnya sempat masuk radar Sintayong pada 2022 lalu untuk dinaturalisasi. Namun, Jordi menyatakan saat itu ia masih fokus berjuang mendapatkan klub baru. Kini Jordi menyatakan punya keinginan untuk membela timnas Indonesia, apalagi kini ia membela Madura United sehingga pengurusan dokumen yang dibutuhkan akan lebih gampang. Bersama Asosiasi Sepak Bola Nasional, saya sedang mencari tahu cara apakah saya bisa bermain untuk Indonesia. Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi. Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga. Pada 2022 lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kali. Saya merasa tersanjung, tapi tidak tahu apakah yang akan terjadi. Kami terus berhubungan dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, prosesnya jadi lebih mudah. Langkah pertama telah diambil, sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap sehingga saya bisa dipanggil Indonesia, jelas Jordi Weerman. Jordi Weerman memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang kabarnya berasal dari Jakarta. Bila bisa membela timnas Indonesia akan sangat emosional buat Jordi Weerman yang membayangkan neneknya akan nonton dari televisi atau tribun. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sedang berjuang agar lolos ke Piala Dunia. Legenda timnas Belanda Patrick Kluivert meyakini bahwa Garuda bisa mewujudkan mimpi tersebut. Pria yang mengaku teman baik Erick Thohir ini bahkan menyarankan PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Kluivert rupanya selama ini cukup mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ia pun tahu bahwa kini pasukan Sintayong sedang bertanding di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Baginya, lolos ke Piala Dunia bukan hal mustahil bagi Indonesia, apalagi kalau menambah lagi pemain naturalisasi. Untuk lolos, Anda selalu bisa lolos tentu saja. Di Belanda ada banyak pemain sepak bola campuran ras dengan Indonesia. Ayah atau ibu mereka adalah keturunan Indonesia. Jadi, saya pikir PSSI dapat melihat lebih detail lagi jika mereka ingin lebih memperkuat tim dengan pemain berdarah Belanda. Jadi, bisakah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tentu saja, mengapa tidak? Jelas Patrick Kluivert.